Halo, saya Hasan Nasbi, konsultan politik, pendiri Cyrus Network. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang canvassing dan pertemuan tatap muka. Kedua materi ini penting untuk dikuasai oleh seorang calon anggota legislatif. Dan saya dedikasikan materi ini sebagai bahan ajar di Golkar Institute. Sebelum memulai canvassing, kita harus menetapkan target terlebih dahulu. Berapa jumlah suara yang ingin kita dapatkan? Apakah itu 5.000? Apakah itu 10.000? Atau mungkin 20.000? Tergantung level pencalonan legislatif yang kita inginkan. Cara terbaik untuk menentukan berapa target kita adalah dengan melihat hasil pemilu sebelumnya. Misalnya, berapa suara terendah yang dimiliki oleh anggota legislatif terpilih pada pemilu sebelumnya. Atau kalau mau aman, Anda bisa melihat berapa rata-rata suara yang diperoleh oleh calon anggota legislatif yang terpilih pada pemilu sebelumnya. Nah, dari sana kita menyiapkan target. Nah, kalau kita sudah menetapkan target, maka sekarang kita perlu paham apa itu canvassing. Canvassing ini adalah sebuah metode yang biasa digunakan oleh orang pemasaran, tapi juga lazim dilakukan oleh orang politik. Ini adalah sebuah usaha yang sistematis, mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, menyapa mereka secara personal, meyakinkan mereka tentang apa yang ingin kita janjikan kalau kita terpilih sebagai seorang anggota legislatif. Nah, canvassing ini memang butuh waktu yang lebih lama, sebab datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, meyakinkan orang per orang, satu persatu, satu keluarga ke satu keluarga yang lainnya. Dan canvassing ini memang butuh energi yang luar biasa bagi calon legislatif yang ingin menjalankannya. Ya, canvassing memang butuh waktu dan tenaga yang luar biasa. Waktu yang dipakai itu lebih lama, tenaga yang dihabiskan itu juga luar biasa besar. Jadi memang butuh dedikasi yang luar biasa ketika Anda memutuskan ingin melakukan canvassing. Tapi walaupun energi yang dihabiskan begitu banyak, canvassing ini sangat efektif. Kenapa? Pendekatannya personal, sentuhannya individual. Itu yang membuat canvassing ini lebih efektif. Siapa yang harus kita canvassing? Sebelum melakukan canvassing, kita harus memetakan modal sosial yang dimiliki oleh seorang caleg. Apa itu modal sosial? Modal sosial itu adalah orang yang kenal secara personal dengan caleg. Siapa itu? Bisa keluarga besar, bisa teman permainan, bisa teman sekolah, bisa teman-teman di komunitas, ya, bisa warga di lingkungan tempat tinggal. Pokoknya orang yang kenal secara pribadi dengan caleg. Nah, orang ini yang pertama kali harus dicanvassing. Canvassing terhadap orang-orang ini harusnya mudah. Kenapa? Karena sudah kenal. Kita tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Kita hanya perlu memberitahu mereka bahwa hari ini saya adalah seorang caleg. Saya ingin menyampaikan kepada Anda supaya Anda milih saya. Karena sudah kenal, harusnya masuknya lebih gampang. Dan canvassing untuk modal sosial ini sebenarnya tidak perlu benar-benar tatap muka. Karena sekarang kita sudah ada teknologi. Bisa lewat telepon. Kalau teman, saudara, teman permainan, teman sekolah, itu bisa lewat telepon. Karena mereka sudah kenal dengan kita. Tapi ada satu syaratnya, bahwa modal sosial yang kita catat, modal sosial yang kita dekati, modal sosial yang kita telepon, harus berdomisili di daerah pemilihan kita. Jangan sampai kita membuat daftar seluruh keluarga besar kita, tapi tinggalnya tidak di daerah pemilihan kita. Jangan sampai kita bikin daftar teman-teman kita, tapi tinggalnya tidak di daerah pemilihan kita. Itu pentingnya memulainya dari modal sosial yang kita miliki. Nah, menyapa modal sosial ini tidak harus selalu ke lapangan, karena mereka sudah kenal dengan Anda.
Kalau mereka sudah kenal, kita tinggal telepon. Meyakinkan mereka, memberitahu mereka tentang rencana pencalekan kita. Dan meyakinkan mereka supaya memilih kita. Canvassing terhadap modal sosial ini juga penting sebagai evaluasi awal. Sebab di sana kita bisa membaca gestur, kita bisa membaca respon dari orang yang mengenal kita. Apakah mereka mendukung, apakah mereka apatis, atau mereka menolak sama sekali. Kalau canvassing terhadap orang-orang yang tidak kenal dengan kita, memang itu harus ke lapangan. Dimulai dari lingkungan terdekat dulu, lingkungan tempat tinggal, baru kemudian melebar ke lingkungan yang lebih jauh dari tempat tinggal kita. Kalau kita ingin dapat 5.000 suara misalnya, maka sebaiknya kita canvassing ke 10.000 orang. Kalau kita ingin dapat 7.500 suara, maka minimal kita harus canvassing ke 15.000 orang. Karena tidak semua orang yang kita salami, tidak semua orang yang kita datangi, tidak semua orang yang kita ketuk pintunya, itu akan memilih kita. Pasti ada diskonnya. Gitu. Nah, canvassing ini hanya efektif dilakukan untuk daerah-daerah yang terbuka, pemukiman padat, atau desa-desa. Karena di sana memang terbuka untuk orang yang datang. Canvassing darat ini memang lebih efektif dilakukan di pemukiman padat penduduk. Karena dalam pemukiman padat penduduk ini, 1 kilometer persegi Anda bisa menemukan begitu banyak orang. Ada orang yang berkerumun di pemukiman padat penduduk, sehingga mudah untuk didatangi. Masyarakatnya juga relatif terbuka ketika didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Ini tentu berbeda dengan pemukiman kelas menengah atau klaster-klaster perumahan tertutup yang tidak memungkinkan kita untuk datang, mengetuk pintu, apalagi di hari kerja, karena tidak ada orang. Di hari libur, mereka pergi liburan. Jadi untuk pemukiman kelas menengah, klaster-klaster tertutup, kita mungkin harus menggunakan metode lain, bukan canvassing darat seperti di pemukiman padat penduduk. Memang canvassing itu tidak cukup hanya sekedar basa-basi. Tidak cukup hanya sekedar memperkenalkan diri, kemudian meyakinkan pemilih untuk memilih kita. Tapi perlu ada yang kita tinggalkan kepada mereka. Yang kita tinggalkan itu biasanya APK, alat peraga kampanye. Tapi selain APK, kita juga perlu meninggalkan souvenir, buah tangan, sebagai pemanis silaturahmi kita dengan konstituen. Dan terakhir, dari semua proses itu harus diikuti oleh sebuah catatan yang disiplin. Buku catatan canvassing. Kesannya remeh sekali, apa ini catatan? Tapi catatan inilah yang akan membawa Anda sadar ke alam realita begitu Anda merasa besar kepala. Sebab sering sekali ketika orang sudah mulai canvassing, baru salaman dengan 100 orang, tapi dia sudah merasa salaman dengan 1.000 orang. Nah, ini pentingnya catatan. Ketika kita baca catatan, oh ternyata saya baru salaman dengan 100 orang. Oh, saya baru salaman dengan 200 orang. Dan dengan catatan ini pula, besar kepala kita berkurang. Dengan catatan ini pula, kita merasa, oh saya masih harus kerja keras setelah ini. Canvassing bukan satu-satunya cara untuk memperkenalkan diri dan mendapatkan hati pemilih. Buat Anda yang tidak punya waktu luang begitu banyak, buat Anda yang tidak punya energi dan tenaga yang begitu besar untuk menjalani canvassing, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hati pemilih. Caranya seperti apa? Setelah ini akan saya bahas lebih lanjut.